di film Sukma All Star Cast ensemble yang luar biasa. Gimana Mas Baim menyusun jajaran cast sehingga bisa kumpul nama-nama yang luar biasa hari ini? Mas Baim silakan. Ya, saya harus nyusun budgetnya dulu sebenarnya. Iya betul. Ngumpulin dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun baru. Oke, ini cast yang saya bukan karena dia terkenal, bukan karena dia yang paling cocok untuk bisa memerankan perannya. Dan tidak ada yang mudah dalam semua karakter di sini, semuanya sulit. Dan mereka lah yang paling pantas menurut saya. Dan alhamdulillah mereka percaya dengan visi saya. Makanya tadi udah lihat videonya juga, dan mereka sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Terima kasih. Yes, banyak tahunya ada beberapa nama yang udah diincar dari film sebelumnya atau udah dari lama baru bisa bekerja sama sekarang atau gimana nggak Mas Baim? Oh, oke. Ya. Yang diincar dari sebelum siapa ya? Luna kemarin tuh diajak, tapi dia sombong. Ya, biasa katanya dari. Nanti saya klarifikasi soalnya. Oh, iya. Nanti boleh dibahas. Katanya Baim muda, Baim baru bisa apa sih? Gitu. Enggak bercanda. Enggak. Tapi emang udah pengen bekerja sama lama dengan baru namanya ya Mas Baim ya? Iya, dari Bang Bayum saya udah telepon dia, Ya. dan akhirnya dia ada kerjaan, akhirnya Ya setengahnya berjodohnya di film Sukma. Iya. Nah tadi kan dari Mas Baim udah gimana diceritain ke kumpulnya. Kita pengen dari cast sekarang. Nah kenapa akhirnya mau bekerja sama untuk bersama dengan Mas Baim di film Sukma ini? Mungkin pertama ke Mbak Luna Maya yang boleh langsung mengklarifikasi. Gimana Mbak Luna, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di presscon hari ini. Tadi klarifikasinya dari siapa? Iya. Kan ada kerjaan. Pertanyaan kenapa mau ya? Yes, mau di project film Sukma ini silakan. Oke, pertama-tama sih, of course, Mbak Im ya. Dia teman juga udah lama, udah pernah kerja bareng sama Mbak Im. Terus aku tahu dia orang yang sangat ambisius dan passionate terhadap pekerjaannya, Yep. apapun itu ya. Dan aku tahu kalau dia udah mengerjakan sesuatu pasti benar-benar all out, dan terbukti di Lembayung dan juga di sini aku lihat dia benar-benar kasih 110% dari apa yang dia punya. Dan dia juga pemain ya. Biasanya kalau pemain sama pemain tuh kayaknya enak gitu untuk ajak diskusi, dan kadang-kadang apa yang kita punya pikiran selama misalkan di produksi lain gitu, harusnya gini, dia tuh udah ngerti gitu, kayaknya enaknya begini. Jadi itu salah satu nilai plus lah kalau di direct sama pemain. Bagi kita yang pemain juga ya. Gitu. Jadi itu salah satu alasannya. Kedua juga pas Mbak Im ceritain sinopsis ceritanya dan juga isi dari film ini, aku rasa ini sesuatu yang menarik yang belum pernah dibicarakan di sebuah film horor ya gitu. Mungkin sebenarnya tema besarnya horor tapi ada suspense thrillernya juga ya gitu. Jadi itu yang menarik, ada teka-teki di balik kejadian-kejadian itu. Jadi ya semua film horor rata-rata ada teka-tekinya sih memang, tapi ini agak sedikit bisa dibilang berbeda gitu, makanya tertarik untuk ada di sini. Wah, kita pengen sedikit ngebahas karakternya tapi belum boleh banyak-banyak ya, karena nanti harus banyak belum boleh banyak di-spill. Tapi pengen tahu karakter sebagai Arini. Nah, karakter Arini karakter yang seperti apa dan apa menantangnya untuk seorang Luna Maya memerankan karakter Arini ini? Silakan. Iya, Arini bisa dibilang karakter yang mungkin berbeda dari yang agak pernah dimainkan sebelumnya ya. Dia seperti perempuan pada umumnya, biasa aja, nggak aneh-aneh, orang dari kelas middle class gitu yang kehidupannya tuh nggak punya keinginan dan ambisi yang besar sih, hanya ingin membesarkan anaknya dan sebenarnya hidup bahagia aja gitu. Kayak dia punya masa lalu yang agak sedikit membebankan dia untuk bisa hidup tenang gitu. Jadi lebih situ lah sedikit. Oke, itu dia. Tapi kita pengen tahu dulu ekspektasinya gimana seorang Luna Maya, kan kali ini emang sebagai pemain pernah barengan sama Mas Baim. Tapi kan di sini Mas Baim sebagai sutradara nih. Iya. Yes. Bener. Tapi dia gatel, dia sebenarnya pengen main juga sih sebenarnya. Iya kan? Jadi ya enak sih, menyenangkan sih. Diskusinya tuh lebih dua arah gitu ya, karena memang
maksudnya gimana ya? Mungkin kalau kita bicara soal teknis, itu ada di kepala dia. Ya. Tapi mungkin karena dia seorang pemain juga, jadi dia menyampaikan ke kita juga, oh, gue ngerti lagi masuknya dia tuh apa gitu. Jadi komunikasinya cukup lancar, walaupun kadang-kadang dia suka berubah-berubah ya. Mungkin isi kepalanya tuh loncat, tapi oke, gue nangkep ya masuknya kayak gimana. Jadi dan dia juga sangat terima masukan, sangat kayak terbuka dengan masukan ini gimana kalau begini gitu. Karena kan ini adalah proses journey yang kita lalui bersama ya untuk membuat satu karya yang baik pastinya. Dan dia juga sangat open minded untuk menerima itu. Ya, yes, itu ya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mbak Luna Maya. Terima kasih. Kita ke Ibu Christine Hakim yang tadi first look-nya saat kita lihat luar biasa. Kayaknya kita pengen tanya ke Ibu Christine Hakim, pengen tahu bagaimana akhirnya bisa bekerja sama dengan Mas Bayu, gimana obrolnya pada saat itu untuk menggali karakternya juga, Bu Christine. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Atas kehendak dari sini Tuhan. Tepuk tangan dong untuk Ibu Christine Hakim. Ini sangat luar biasa dari proyek ini untuk serang Bu Christine. Saya hadir di sini ini 21 tahun yang lalu. Saya mengenal orang tua Ayu 40 tahun lalu. Masih balita. Ayu 2 tahun kali. Lalu begitu Mbak terjun di entertainment, almarhum ayah mengatakan ke saya, "Chris, buat titip ya anak gue." Nah, ini anak yang paling susah diatur. Ya, nggak apa-apa, coba ke rumah gitu ya. Ada Mbak Im datang ke rumah dan nggak mungkin lah saya harus menolak, ya, dan bisa menolak. Ya. Tapi tentunya pasti harus ada pertimbangan profesional juga. Ya, apakah saya mampu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Mas Bayu? Karena saya tahu saya sudah melihat film Mas Bayu yang luar biasa, karya Mas Bayu yang pertama kali. Tapi kita tahu bahwa alhamdulillah di Malaysia sampai sudah 5 juta ringgit. Ya, Wow, ya. 6 juta. 6 juta ringgit. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti film itu sudah menembus batas, bukan hanya penonton Indonesia saja yang relate dan dekat dengan film itu, ya. Dari segi kualitas, begitu juga tim-tim yang luar biasa yang pilihan, yang sudah berprestasi. Kita tahu ada Mas Ipung, ada Mas Alan, ya, kan ya, dan Bayu juga dan di sini juga. Terus kemudian begitu Mbak Im belum baca nih ya skripnya, baru Mbak Im menyampaikan, ya saya mengerti. Ya. Karena memang kadang-kadang nih apa ya, ini anak-anak saya nih makin tua, ibunya makin kerjain. Jadi kamu ya. Senang pada ngerjain ibunya, ya. Aduh, nggak ada ya, aku sekali-sekali boleh tampil cantik, gitu, seksi kayak Asti. Masa kayak Daniel habis dimandiin di sungai. Ketawa lu, Daud. Berarti melihat perkembangan Mas Bayu dari mulai awal karir sampai dengan sekarang sangat bangga ya Bu Christine ya. Dan asik ini juga menjadi tantangan buat saya sebagai pemain. Yes. Walaupun katakanlah sudah 50 tahun lebih di dunia film, tapi tetap ya, tidak mudah sama sekali peran yang ditawarkan di sini. Kalau salah aja di dalam memerankan ini black and white ya, pasti nggak sampai. Nah, mudah-mudahan doain ya semuanya ya, karena saya percaya juga karena kita sudah di tengah-tengah produksi, beberapa kali juga ketemu nih pemain-pemain, dan kali ini Oka, Luna, terus Kimberly, pasti baru pertama
sama saya dan juga Ana. Tapi sama Freddy sudah pernah. Kamu aja ya. Ya pasti ini pun juga menjadi tantangan bagi saya. Tapi saya bersyukur artinya anak saya bertambah. Iya itu dia. Dan pasti juga akan memberikan ilmu dan pembelajaran dari mereka semua. Ya, saya yakin pengalaman Luna juga di beberapa kali main film horor gitu ya. Bahkan Oka juga luar biasa gitu ya. Wah susah lagi nih adegan sama Oka. Spoiler. Karena dari yang tadi terus ditunjukin baru sebagian sangat-sangat kecil ya, Bu Christine yang diberikan, dan pasti kita belum spill banyak-banyak karakternya seperti apa biar tetap menjadi misteri buat teman-teman penonton. Tepuk tangan untuk Ibu Christine Hakim. Bu Christine, terima kasih. Kita ke Mas Oka Antara, di mana kita tahu di film sebelumnya bersama dengan Mas Baim juga bekerja sama. Dan kali ini tantangan apa yang diberikan oleh Mas Baim untuk di film Sukma untuk Mas Oka? Silakan. Tantangannya? Yes. Selamat siang ya. Jadi sebetulnya kan udah pernah kerja bersama Baim. Ya. Terus di film Baim kemarin. Terus sekarang tiba-tiba bisa ditelepon sama dia ngasih tahu kalau dia punya cerita yang sangat-sangat menarik, horor, dan bisa dibilang saya udah pernah lah syuting film horor, baca skenario film horor, dan bisa dibilang baca skenario dari Baim ini gila. Kalau boleh diungkapkan dengan kata-kata adalah Ini twist and turns-nya gila. Oh, wow. Oke. Dan senang aja sih bisa kerja dari Lembayung ke sini. Itu benar-benar temanya itu berbeda dan cara penulisan skenario juga berbeda, dan visi misinya Baim buat ngasih kejutan ke penonton Indonesia itu kalian akan lihat sendiri deh. Ya. Gue nggak bisa bilang gimana, cuman gue nggak percuma temenan sama lo ini ternyata. Kasih job terus. Luar biasa Mas Oka. Siap, jadi memang udah menyenangkan, udah ketemu ritmenya, chemistry-nya udah dapat dari film Lembayung sebelumnya. Jadi di sini lebih gampang lagi ya untuk tahu apa visi misi Mas Baim ya. Terus satu lagi yang bikin magnet tersendiri buat gue sebagai pemain, gue kan sebagai aktor pengen grow. Ya. Terus mengembangkan diri. Terus begitu tahu dikasih lawan mainnya Ibu Christine Hakim, itu nilai plus banget buat gue, karena gue dengan reading sebentar dengan Bu Christine aja gue bisa ngedapetin banyak hal yang tidak pernah gue dapatkan sebelumnya. Jadi it's a blessing for me, an honor for me, Bu Christine. Thank you so much. Mas Oka Antara, terima kasih Mas Oka. Kita ke Mas Freddy Nuril, dimana ini menarik sekali karena ini adalah film horor pertamanya seorang Freddy Nuril. Wow. Dan yang berhasil mewujudkan itu adalah Tiger Wong Entertainment dengan Mas Baim. Yang kita pengen tanya di situ dulu sebelum kita ke karakter. Di sini dia nggak bisa punya istri 2. Nah, apa yang membuat seorang Freddy Nuril akhirnya tertarik dan memutuskan tes ini horor pertama adalah film Sukma bersama dengan Tiger Wong Entertainment. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media, terima kasih udah datang. Jadi saya dulu sama Baim tuh memang hanya sebatas bertegur sapa kalau ketemu. Kami nggak dekat. Tapi ada momen kita cukup sering ketemu di film itu lagi nge-gym. Tapi itu pun nggak sampai ngobrol yang panjang sih. Nah, sampai akhirnya dan konten-konten medsosnya Baim bisa dibilang bukan selera saya lah. itu udah paling fair sih kayaknya ya, bukan selera saya. Tapi begitu muncul mulai dari yang berbalas kejam, ya, saya kaget sih. Nah loh, kok bisa seperti ini ya bikin film gitu. Sampai akhirnya ketemu satu produksi di film yang kemarin itu dan ngobrol lumayan agak banyak. Dan saya juga menilai, oh ternyata Baim kalau produksi film itu idealismenya keluar gitu dan totalitas. Dan kalau ketemu kru-kru film yang udah syuting bareng Baim, mereka juga cerita, mereka juga kaget gitu kalau Baim bisa seidealis itu dan bisa setotalitas itu mengambil resiko yang tinggi. Gitu.
Dan akhirnya ngobrol-ngobrol jadi muncullah, ya mudah-mudahan gue bisa kerja bareng sama lo deh di sebuah film. Sampai akhirnya ditelepon di film yang ini. Dan semakin kagum lagi nawarin film horor dan berani menawarkan peran ke saya seorang karakter yang mengidap skizofrenia. Wow, jadi karakternya menantang banget ya untuk sama Mas Bedi. Gimana saya tahu tantangannya jadi lebih dalam lagi untuk karakter Mas Bedi? Yes, berasa lebih dalam tapi juga semangat karena menurut saya sih Baim mengambil risiko juga. Tapi dia menceritakan alasan dia, apa yang dia bisa lihat dari saya, dan itu saya apresiasi banget. Thank you Baim untuk berani mempercayakan karakter ini ke gue. Mudah-mudahan gue bisa mendeliver dengan baik untuk ke penonton juga. Tapi ya itu, tertantang tapi juga excited banget karena ini jadinya spektrumnya lebih luas lagi. Lebih ada momen untuk, buat saya ini seperti bermain ya. Kayak tidak ada batasan nih kayaknya. Yeah. Dan mudah-mudahan nanti juga selain Baim dan semua lawan main happy, juga penonton nanti juga selain bisa melihat sesuatu yang beda tapi juga puas melihat. Fedi Nuril, tepuk tangan dong untuk Mas Fedi Nuril. Jadi udah di-spill sedikit bagaimana karakternya tapi memang belum bisa banyak. Namun sebelum ke para pemain lain sedikit ke Mas Baim. Mas Baim, alasan spesifik dari seorang Baim untuk pemilihan Fedi Nuril. Ini jadi horor pertama seorang Fedi Nuril Mas Baim. Pertama pastinya kita sudah melihat cara dia main, cuman gini loh. Saya kan aktor juga ya. Kadang-kadang aktor itu pengen mempunyai suatu hal yang beda, tapi tidak ada kesempatannya. Karena kita ada di main box kita tuh ya gitu-gitu aja dipercayanya. Nah saya tuh pengen banget mengubah orang, mengubah paradigma orang. Kalau orang nggak percaya, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya saya menawarkanlah ke Fedi. Dia karakter ini saya pengen banget mainin sebenarnya. Pengen banget. Karena ini karakter yang saya bilang, aduh menyenangkan sekali deh. Akhirnya saya menawarkan dan dia pun sebenarnya kaget banget. Karena ini jauh sekali dengan apa yang pernah dia mainkan. Tapi balik lagi, saya percaya banget sama kemampuan dia. Dan ternyata ketika dia mendetailkan lah ya kita bilang penyakit skizo ini, yang akhirnya dia itu kemana-mana untuk mencari tahu. Ya ketika kemarin kita first look, buat saya tidak salah untuk milih. Ya sih, terima kasih Mas Baim penjelasannya luar biasa. Kita sekarang ke Ana Joblik dan juga Mbak Astri Walas. Dimana kita tahu tadi udah kita lihat first look-nya dari seorang Ana Joblik, dan tadi ada teman-teman media yang menjawab siapa yang pemain lagi ada di Sumba Ana Joblik. Jadi dapat handphone dari Mas Baim. Iya loh, handphone. Nah, Ana dan juga Mbak Astri, kita pengen tahu gimana untuk kali ini diajak kerjasama lagi oleh Mas Baim di film Sumba. Dari Ana dulu nih, silakan Ana. Assalamualaikum semua, selamat sore. Okay, so ini kali kedua Ana bekerja sama Mas Baim, and kali pertama untuk Lembayung, and it was such an honor and sangat senang untuk kerja bersama Mas Baim sebab dia seorang director yang tahu apa yang dia nak, and he's very detailed with his work, and when you're with a director that knows what he wants, it's easy for us as actors to work with him. Tapi dalam masa yang sama, he gives us room to be creative with our work and our art, and that's why and I'm not bekerja sama lagi dengan dia because his stories are interesting and there's so many plots, twists and turns, and I'm sangat excited to be a part of this film as well. Ya, di film sebelumnya kan Your Smile very iconic banget tuh, ya kan? Nah, di film ini dikasih tantangan apa oleh Mas Baim? Oh. I don't know, it's gonna be iconic as well. Oke, akan jadi iconic lagi, tapi memang belum boleh di-spill ya? Iya. Oke, itu dia. Tepuk tangan buat Ana Joblik, thank you Ana. Mbak Astri gimana Mbak Astri? Gimana perannya kali ini Mbak Astri di film Sukma? Yes, assalamualaikum semuanya, selamat siang. Waalaikumsalam. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Ya, tenang banget, makasih para pers sudah datang ke Sukma ini. Ya, waktu pertama kali aku ditawarin Mbak Im main Lembayung, aku bilang, Im, ntar lu sinetron banget lagi, lu anak sinetron nih, gitu. Kita kayak orang sinetron Mbak Im. Terus begitu aku ikut di dalam produksinya, benar,
dia tahu apa yang dia mau ya, walaupun ada di kepalanya, terus kita suruh lu ngerti kan ya maksud gue ya, pokoknya karena kita udah tahu ya kita coba begini. Nah, kemudian setelah Lembayung sukses, aku bilang puas kan lo sekarang, gila keren lo, Lembayung kan keren, jadi udah puas kan lo, enggak sih gue buat lagi. Oh iya buat lagi gue, ini lebih ngeri, ini keren banget pokoknya. Seperti biasa dia kan selalu membanggakan dirinya kan. Pokoknya ini ngeri banget, ini gila pokoknya lu bangga pasti lu main film ini gitu. Terus dan aku coba lihat skenario-nya, ini demi Allah ya, gue gak berani baca malam-malam, gak berani, gue kan penakut ya. Mana lihat gitu, lu baca ya, dibaca, gak berani. Saya baru scene ke enggak sampai, baru 12. Aku udah takut. Baru 12 ini udah takut ya? 12 tutup. Gimana sih? Enggak, aku baru baca sampai 12 sih, aku takut. Karena malam-malam dikirim. Nah, jadi aku udah ngerasa dia semakin detail, semakin tahu, dan semakin seru. Jadi benar-benar memang berbeda apa yang dia mau. Jangan bayangin Lembayung kemarin, karena ini sesuatu yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Biasanya ada director yang stereotip misalnya gitu ya. Itu gitu, tapi dia enggak. Itu tadi benar kata Oka, penulisannya, apanya semuanya dari cuma baca skenarionya, aku udah merinding dan merasakan bagaimana situasi ketika kita membuat film itu. Itu ketika kita para aktor baca itu belum jadi aja, kita udah bisa rasain. Mudah-mudahan para penonton menangkap hal yang sama. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Asila. Karakternya ada yang boleh di-spill dong kalau pasti kayak gimana? Nah, karakternya dia bilang gini, lu tuh selalu lucu, tapi terus terang gak boleh sama sekali slapstick, gak boleh banyak ekspresi, bingung gak lo? Nah, iya dong. Udah pokoknya udah sampai situ aja. Itu tantangan buat aku, bagaimana caranya supaya menyampaikan dengan benar, tapi tidak seperti aku di film-film yang lain dengan slapstick atau ekspresi yang membantu bagaimana suasana itu menjadi muncul. Ya. Nah itu tantangan buat aku, karena biasanya aku main slapstick atau ekspresi atau gerak apapun, ini semuanya terbatas, tapi penonton harus bisa menangkap apa yang aku maksud. Terima kasih banget. Itu bagus dah. Makin penasaran nih gimana dari peran. Selanjutnya kita juga punya Kimberly Rainer di sini. Kimberly. Pengen tanya Kim gimana pada saat diajak kerjasama sama Mas Baim untuk bergabung di Film Sukma, dan kalau ada yang udah boleh di-spill perannya seperti apa sih Kimberly di sini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Aku di sini berperan sebagai Tias. Tias ini adalah bisa dibilang teman barunya Arini. Cuma sampai segitu doang. Ya, udah mulai di-spill baru segitu ya. Oke. Ya kan Arini kan baru pindah ke kota baru nih. Aku gitu aja ngomongnya. Terus gimana so far bekerja sama dengan Tiger Wong Entertainment dan Mas Baim? Seru, so far seru karena Kak Baim ini kan bukan cuman bagian dari kru ya, dia kan dulunya kan aktor juga. Yes. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu. Yeah. Cuman jadinya dia tahu kita sebagai aktor tuh membutuhkan apa, dari sisi aktornya butuhnya apa. Terus dia pun juga udah dengan kesuksesan Lembayung juga aku udah bisa ngelihat kayak oh dia ternyata jago juga ya as the directornya juga gitu. So apa ya, seneng lah kerjasamanya so far tuh happy. Dan aku pas awal ditawarkan juga, oh ini pemainnya siapa? Oh ada Bu Christine Hakim, say no more. Udah, oke, I'm in gitu. Yes. Dan ternyata pada saat semua dikumpulin, ensemble-nya luar biasa. Mas Baim nih kalau kata tim basket nih udah all star ini Mas Baim. Yang lain siapa? Wah nanti ada Kak Fedi, Om Antara, Luna Maya, apa segala macam kan. Ya pastinya ya pengen dong ikut serta. Kimberly, terima kasih Kimberly. Terima kasih. Selanjutnya kita juga punya ada Giovanni Dobi dan juga